Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu ba'dal isya sampai dengan selesai di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah. Malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kaidah di dalam kehidupan sehari-hari, kaidah yang kita butuhkan di dalam mengarungi kehidupan di dunia, yaitu kaidah yang ke-22. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah yang ke-22 ini yang disebutkan di dalam kitab Qawaid Qur'aniyah karya dari Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala, di mana kaidah yang ke-22 adalah takwa dan sabar. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan kedudukan sabar di dalam iman seperti kepala bagi tubuh. Sabar di dalam iman itu seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Apa maknanya? Di mana keimanan tanpa ada kesabaran, maka tidak ada keimanan. Kenapa? Karena iman membutuhkan kesabaran. Seperti badan tubuh tanpa kepala, tidak ada kehidupan. Sehingga kita sangat memerlukan tentang sabar di dalam kaidah atau sabar di dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dan sabar juga adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diamalkan, kecuali yang Allah berikan kemudahan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kaidah yang ke-22 ini akan berbicara tentang kesabaran, dan disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-90. Surat apa? Yusuf ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinina. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan dia sabar, bertakwa dan sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Maknanya Allah tidak akan menyia-nyiakan sabar dan takwanya. Quran surat Yusuf ayat yang ke-90.
Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sabar tidak seperti sebagian orang yang mengatakan sabar ada batasnya. Ya, orang mengatakan saya sudah sabar 3 kali ini. Ini udah 4 kali ini. Memang sabar itu yang nggak ada batasnya namanya. Di dalam ibadah sabar termasuk ibadah. Ya. Sehingga innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan dia sabar. Mananya ada orang yang bertakwa tapi nggak sabar. Maka Allah tidak menyia-nyiakan kesabarannya, ketakwaannya. Kebaikan dari takwa dan sabarnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Sekarang kita lihat asli dari pembahasan ini tentang apa. Ya. Komplit atau asal dari ayat yang mulia ini berbicara tentang apa? Disebutkan kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 89-nya dan sebelumnya ayat 88-nya, ini berkisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ini berkisah tentang Nabi Yusuf. Sesuai dengan nama suratnya juga surat Yusuf. Di mana kala itu Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan berbagai macam kesulitan. Baik kesulitan yang dia hadapi penuh dengan apa? Penuh dengan ya kesabaran yang apa? Yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana singkatnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini dia hasad. Dia hasad kepada Nabi Yusuf yang kala itu masih anak-anak. Mungkin karena lebih dicintai bapaknya, atau mungkin dia lebih dekat sama bapaknya. Pokoknya saudara-saudara ini hasad. Sampai akhirnya hasad yang ada pada diri saudara-saudaranya Nabi Yusuf dia lakukan dengan tindakan nyata. Karena orang yang hasad, pertama dia akan melakukan dengan tindakan nyata, menjatuhkan, mendolimi, ya, menfitnah. Dia lanjutkan dengan tindakan nyata atau sampai kepada taraf kepada pembunuhan. Seperti yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf. Ini paling berat adalah hasad yang dia pengaruh hasad itu dia lakukan, dia keluarkan dengan tindakan nyata. Fitnah, menjatuhkan, sampai ke tahap paling berat pembunuhan. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak lanjutkan dengan tindakan nyata, cuman disimpan. Jadi orang yang hasad, dia simpan, nanti panas sendiri, ya hasad. Tetangganya beli mobil baru panas, nggak senang. Tetangganya beli rumah baru tambah panas. Tetangganya beli tanah masuk rumah sakit. Kenapa? Panas. Hasadnya dia nggak melakukan tindakan nyata, tapi dia simpan. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Begitulah ibaratkan. Lama-lama kalau begini berat yang nyesek sendiri. Kalau udah nyesek susah nafas. Kalau udah susah nafas akhirnya meninggal begitu. Gara-gara apa? Hasad panas. Dan yang ketiga, hasad ketika ada dalam dirinya hasad itu dia tidak melanjutkan dan dia berusaha mengobati. Nah, singkatnya akhirnya Nabi Yusuf pun dia dibuang, dicemplungin ke sumur. Kemudian sampailah Allah menyelamatkan, ya, lewat orang-orang yang sedang mengambil ya air, dan akhirnya Nabi Yusuf dijual. Setelah dijual, pengorbanan Nabi Yusuf nggak berhenti, ya, dibawalah ke istana. Setelah di istana, setelah menjadi seorang pemuda, belum selesai ujian Nabi Yusuf. Apa? Difitnah.
difitnah ingin melakukan perbuatan buruk kepada majikannya, istri raja. Difitnah itu. Sabar Nabi Yusuf. Enggak berhenti sampai di situ, dipenjara. Dan di penjaranya enggak sebentar, lama, tanpa adanya pengadilan itu. Udah enggak salah di penjara, enggak tahu sampai kapan. Sampai akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan orang yang sabar. Akhirnya pun singkatnya Nabi Yusuf ini menjadi menteri di Mesir. Ya. Menteri keuangan lah, mungkin ibaratkan begitulah, bendahara begitu. Ya, menteri keuangan negara Mesir. Jadilah orang yang memiliki pengaruh dan memiliki jabatan di negeri Mesir. Maka suatu saat terjadilah kekeringan, paceklik, ya, dan waktu yang lama, ya, paceklik, waktu yang lama, dan juga terus menerus, sampailah akhirnya keluarga Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya itu datang ke negeri Mesir dan minta untuk untuk meminta bantuan, ya, meminta bantuan. Nah, kita lihat ayat yang ke-89-nya. Ya. Lanjutannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ketemu dengan penguasa, yaitu ketemu Nabi Yusuf yang sudah menjadi orang yang punya kedudukan, Nabi Yusuf masih kenal. Saudara-saudaranya udah nggak kenal, berarti ini pisahnya lama jemaah. Kira-kira kalau sampai pisah sampai nggak kenal, itu kira-kira sebentar nggak kira-kira itu? Wah, lama. Apalagi saudara, bayangkan. Ya. Ada yang mengatakan dipisah antara Nabi Yusuf dan bapaknya, ya. Itu ada yang mengatakan sampai 80 tahun. Ya wajar kalau emang nggak kenal. Ya. Kalau saudara itu mau jenengan nggak ketemu sama saudara 10 tahun, 20 tahun, insya Allah masih kenal. Walaupun 20 tahun. Kenapa? Ya karena saudara. Gitu. Ini saudaranya Nabi Yusuf nggak kenal. Ya. Tapi aneh, Nabi Yusuf masih kenal siapa. Kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-89, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhi id antum jahilun. Nabi Yusuf pun bertanya, apakah engkau mengenal? Apakah engkau tahu? Apakah kalian ingat apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf? Wah, itu. Dan saudaranya, di mana kalian ketika itu tidak menyadari perbuatannya. Ya, Nabi Yusuf masih ingat jemaah. Apakah kalian itu masih ingat apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dahulu dan kepada saudaranya, di mana engkau melakukan itu tidak menyadari perbuatan kalian itu. Ketika itu saudaranya baru sadar. Ayat yang ke-90-nya, qalu innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, kamu Yusuf ya, begitu. Ya. Kamu Yusuf ya, begitu. Ya. Qala ana Yusuf, kemudian Nabi Yusuf pun mengatakan, iya, saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan dia sabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran dan ketakwaannya. Quran surat Yusuf ayat yang ke-90. Nah itu. Jadi ceritanya seperti itu sama. Ya. Kesabaran Nabi Yusuf luar biasa. Bahkan ayat setelahnya disebutkan ketika
saudara-saudara dari Nabi Yusuf itu mengakui kesalahannya atas perbuatan yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf itu berat. Nabi Yusuf sampai disebutkan dalam ayat tersebut, la tasriba alaikumul yaum. Disebutkan sampai mengatakan, kalian salah apa? Kalau bahasa kita begitu. Nggak punya salah kalian itu. Nggak punya kesalahan, sudah lupakan, sudah lupa saya. Itu kan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran dan juga bukan hanya kesabaran, tetapi dia sangat pemaaf. Maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang yang bertakwa dan orang yang sabar. Adapun sabar secara bahasa adalah menahan diri. Itu secara bahasa. Ya. Kemudian apa prakteknya dalam kehidupan kita sabar ini? Bagaimana kaidah ini bisa kita ambil di dalam mengarungi kehidupan di dunia? Di dalam menjalani kehidupan kita ini, bagaimana kita mengamalkan kaidah sabar? Para ulama menyebutkan, sekurang-kurangnya sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar terbagi menjadi 3. Pertama adalah sabar dalam beribadah dan dalam taat kepada Allah. Apa yang pertama? Sabar dalam beribadah dan taat kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Sabar dalam menerima takdir. Ya. Kita bahas yang pertama, yaitu sabar dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam beribadah. Ya. Beribadah itu perlu sabar, enggak sih sama? Perlu. Kenapa? Karena beribadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang umumnya, orang itu tabiatnya itu malas diatur-atur. Tabiat manusia itu nggak pengen diatur, nggak seneng disuruh-suruh. Itu tabiatnya. Nah sekarang Allah yang memerintahkan, Allah yang yang mengatur, maka kita pun perlu sabar. Orang itu umumnya begitu, tabiat manusia itu nggak pengen diatur, pengennya hidupnya sekarpe wudele dewe, begitu katanya orang. Ya. Maka ibadah ini adalah peraturan, perintah, rambu-rambu yang Allah telah tetapkan untuk manusia. Sehingga ketika kita mengamalkan, menjalankan perintah Allah, aturan yang Allah telah tetapkan di dalam ketaatan dan di dalam ibadah, butuh sabar. Sampai kapan sabarnya? Gak ada batasnya. Ya. Sampai mati berarti. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Toha. Dalam surat Toha ayat yang ke-132. Surat apa? Toha. Surat Toha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian sholat. Sholat termasuk ibadah. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Perintahnya Allah untuk sholat, nggak cukup sampai sholat aja, tapi sabar. Sabar ketika lagi enak-enak tidur. Harus apa? Harus bangun ketika mendengar hayya 'alas shalah, bangun. Umumnya orang lagi enak-enak tidur pengennya bablas. Sabar. Ya. Lagi enak-enak kerja. Kemudian Perintah untuk
berangkat ibadah untuk sholat perlu dengan pengorbanan dan kesabaran jemaah. Ya. Allah perintahkan ibadah-ibadah puasa misalnya. Umumnya orang itu nggak pengen lapar, betul. Fitrah manusia siapa yang pengen lapar, pengennya makan. Bahkan kalau seandainya perutnya itu muat terus, pengennya makan terus. Makanya seringkali perutnya udah kenyang, mulutnya masih pengen makan. Gitu. Ini diperintah untuk puasa, maka perlu kesabaran. Orang yang nggak sabar, nggak kuat. Wah, nggak enak puasa. Biasanya pagi-pagi sudah sarapan, pagi-paginya sudah makan, ya. Ini suruh puasa, nggak bisa, nggak mau. Ini nggak sabar. Nggak sabar. Allah perintahkan zakat. Ya, Allah perintahkan untuk bayar zakat. Umumnya orang itu pelit. Fitrah manusia itu pelit. Sudah pelit cinta harta, betul. Fitrah itu maknanya gawan bayi. Ya, apa gawan bayi? Fitrah, bawaan. Ya, intinya begitulah. Iya, tabiat. Gitu. Ya, tabiat orang itu senang harta dan pelit itu. Sehingga ketika Allah perintahkan keluarkan hartamu untuk diberikan lil fuqara wal masakin dan seterusnya, maka dia harus melawan dan dia sabar. Ya, kalau nggak sabar nggak mau dia. Wah, aku yang kerja kok. Siang malam aku kerja, jualan, dagang. Masa udah punya uang suruh dikasih ke orang-orang miskin? Kerja dong. Nggak sabar. Begitu maknanya. Diambil walaupun sedikit, 2,5, 2,5 keluarkan. Orang kalau nggak sabar nggak mau. Ya kalau 2,5, kalau uangnya 1 miliar, berapa itu dia harus keluarkan? Berapa itu? 25 juta. Oh kan? 25 juta. Setahun saya kerja belum tentu dapat segitu. Wah. Nggak sabar. Ya. Haji misalnya. Ya. Umumnya orang ibadah itu pengennya yang santai. Ini enggak, sudah berat jauh harus keluar uang lagi. Dan nunggunya lama lagi. Ya ada yang nunggunya cepat, ada yang lama. Sekarang aja berapa ya? Kalau yang biasa berapa lama itu? 34. Lama bener. 34 tahun. Ya udah sabar, memang begitu. Nah kalau nggak sabar, udah lama, udahlah sekalian aja nggak usah. Begitu. Perlu kesabaran benar-benar. Maka setiap di dalam pertama sabar dalam beribadah dan taat itu perlu sabar. Ngaji perlu sabar enggak? Sabar. Jauh harus naik motor. Allah enggak sia-siakan pengorbanannya itu, gitu maknanya. Orang umumnya jam segini, pengajian kok jam 8. Wayanya tidur, tuh ada yang ngomong begitu ke saya. Bila ngajar dan nggak mau ngaji udah selesai, begitu. Perlu sabar. Kalau nggak sabar berat. Yang ngajar pun juga perlu sabar. Jam segini biasanya kalau saya nggak ngajar udah tidur. Kalau nggak ngajar saya udah di rumah udah tidur, saya udah habis isya udah capek istirahat tidur. Ya harus sabar. Sabar dalam taat dan di dalam beribadah. Tetapi ingat Allah, apa lanjutannya? Ya, Allah sebutkan tadi innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar pertama adalah dalam taat dan ibadah. Allah tidak menyia-nyiakan, tenang. Ya.
harus nahan ngantuk, kan begitu. Sabar, tahan, begitu. Allah ganti rasa ngantuknya nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Harus keluar bensin untuk berangkat ke sini. Yang harusnya mungkin di rumah nonton TV, nonton sinetron. Ya enggak? Tetapi ketika orang yang taat dalam beribadah, dia mengorbankan sedikit dari apa? Dari hartanya, dari pikirannya, dari kekuatannya. Semuanya itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, ada balasan. Tenang, lihat Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf, ini kisahnya Nabi Yusuf luar biasa, sabar benar. Allah angkat jemaah. Ya. Orang yang belajar juga tentunya ngaji belajar. Ya. Harus duduk, nyatet, dengerin. Perlu sabar. Orang yang belajar, tolabul ilmi, sabar. Ya. Harus siap. Sama orang yang belajar ya di pondok, harus sabar. Peraturannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh keluar bebas. Peraturannya banyak. Sabar, kalau nggak sabar keluar. Ya. Makanya ya nggak seenaknya sendiri, harus masuk di absen terus itu. Tapi suatu saat Allah pasti akan mengangkat coba. Ya. Sabar ketika ketemu guru yang killer. Ya, bukan killer itu jahat, enggak, maknanya apa? Ya. Gampang apa? Kalau nggak bisa dimarahin, sabar. Ya. Kadang kita nggak bisa, ya pengalaman sendiri dulu. Suruh jawab, kamu mandi jawab, salah, push up kamu. Kalau nggak sabar pulang saya. Harus sabar push up. Ya, orang dimarahin, biasa. Kalau nggak sabar mental. Maka taat beribadah perlu kesabaran jemaah. Makanya dikatakan, ya, la tanalul ilma bi rahatil jasad. Engkau tidak akan pernah dapat ilmu dengan nyantai, dengan santai. Ilmu harus kita datangi, ilmu harus kita apa? Semangat kita mendatangi, kita catat, kita dengarkan, dan diamalkan. Kemudian sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar di dalam mengamalkan ilmu tadi. Sabar di dalam sholat, sabar ketika menjalankan puasa, sabar dalam apa? Berbuat baik. Ya. Sabar di dalam mengamalkan ilmu. Yang perempuan sabar memakai jilbab yang syar'i, berat. Males banget, panas begini. Ya. Pengennya kan yang apa? Yang nggak panas. Tapi apa? Itulah perlu kesabaran. Ya. Kalau pakainya begini, ya di atas mata kaki, ya celananya nanti dianggap sama orang teroris. Ya, mending dianggap teroris. Pak, banjiran di mana, Pak? Sabar memang, biarin aja. Ya, dihina terus. Ya. Belum lagi sabar di dalam berdakwah. Ya. Di dalam mengajarkan manusia itu nggak mudah. Rasul saja Pak luar biasa sabarnya. Tetapi suatu saat Allah pasti akan mengangkat. Kalau nggak di dunia, di akhirat nggak ada yang gratis. Ya, jangan sampai saya sudah sholat di sekian puluh tahun, gini-gini aja ya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jemaah. Ya. Sabar dalam berdakwah itu luar biasa. Ya. Sabar dalam berdakwah, ya. Kadang-kadang orang beda berdakwah ketika mengajar, ketika yang hadir ramai banyak penuh, itu terkadang menyampaikan beda ketika yang datang cuma 4 orang. Betul, itu ada pengaruh. Ya harus sabar memang. Iya. Ketika yang datang ramai orang bisa semangat, ngomongnya berapi-api, walaupun nggak keluar api. Tetapi ketika yang datang sabar, ya, sabar. Kita ingat para nabi dahulu. Rasul mengatakan fara'aitu an-nabiyya wa laisa mau'ad.
saya lihat ada nabi yang nggak punya pengikut. Itu kalau kita nggak menghibur diri, wah, ya. Pernah saya ngisi pengajian jamaah, yang datang satu, betul, sudah satu, saya baru mulai mau pengajian, ngantuk dia, bingung saya nih ngomong sama siapa nih, tidur dia. Kalau ini mending ada yang rekam, ini kita nggak ada yang rekam. Ya sabar, padahal jauh. Udah berangkat jauh hujan-hujanan. Ya mungkin karena hujan mungkin jadi yang datang satu. Ya. Itu kalau nggak sabar, Pak, kapok saya Pak ini Pak gitu kan. Tapi itulah dakwah pun perlu sabar, jawab. Bener. Ya. Maka harusnya kita ingat, mau yang datang banyak atau sedikit terus. Sudah, ya, lanjutkan. Terus, jangan berhenti, begitu. Ya. Rasul saya mengatakan, saya ngelihat ada nabi yang nggak punya pengikut, berarti keluarganya aja nggak ngikut tuh, anak istrinya, tetangganya nggak ngikut, sabar memang. Ya. Ya. Rasul pernah ke Taif jalan kaki, coba dari Mekah sampai Taif jalan kaki. Mekah ke Taif itu kurang lebih 80 kilo. Itu dari Semarang mana itu? Kira-kira lah. Ya. 80 kilo arah Pantura mana itu kira-kira lah. Berada di jalan kaki coba, sabar bener sampai Tegal ya, 80 kilo coba Rasul jalan. Sudah sampai sana dilemparin batu lagi, coba bayangkan, diusir, kalau diusir doang mending dilemparin batu sampai terluka berdarah. Sabar bener Rasul itu. Malaikat yang gak sabar, ya Rasul, kalau kau mau kami timpakan nih gunung besar ini ke penduduk Taif. Kira-kira kalau jenengan yang jadi nabi gimana? Langsung begitu ya. Rasul gak sabar bener siapa? Ya, malah mendoakan. Ya, fa arjullaha ayyukhrijahum, ya, an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha. Rasul mengatakan, bahkan saya berharap dari mereka itu nanti anak cucunya ada yang orang-orang yang beriman. Bener, nggak nyampe ke anak cucu. Orang yang tadi ngelemparin batu, hampir semuanya penduduk Taif hampir masuk Islam semuanya. Iya, kesabaran yang membuahkan hasil, jemaah. Ya, kesabaran yang Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Ya, Allah sampaikan tadi, innahu man yattaqi wa yasbir, sungguhnya orang yang bertakwa dan sabar, ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Ingat Nabi Yusuf. Ya. Maka perlu pengorbanan. Apapun dalam ibadah perlu pengorbanan, jemaah. Apapun yang Allah perintahkan perlu pengorbanan. Perlu adanya apa? Perlu adanya melawan. Sabar, lawan. Malas itu pasti ada. Tetapi ingat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran dalam ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, sabar dalam menjauhi maksiat. Orang bisa sabar dalam apa? Dalam ibadah. Tapi nggak sedikit orang bisa sabar di dalam menjauhi dari maksiat. Ya. Orang bisa sabar mau sholat, mau haji, mau ngaji, tapi berat ketika meninggalkan yang haram. Ada nggak? Banyak. Ya. Sudah tahu nih riba, lagi mana lagi ya? Saya mau kerja apa? Terus nanti sudah itu. Ya. Gak kuat, gak sabar meninggalkan apa? Maksiat. Ya. Dia sudah sholat, sudah ngaji, sudah bayar zakat, tapi berani korupsi. Gak sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu ada. Sholatnya rajin, korupsinya juga rajin. Ada kan? Ada. Banyak. Ya. Macam-macam, sehingga sabar itu bukan hanya dalam taat, tetapi sabar juga dalam meninggalkan maksiat. Ya.
Kenapa? Karena memang fitrah manusia, kita kembali ke fitrah manusia lagi. Ya. Fitrah kebiasaan manusia atau bukan bawaan manusia. Itu senangnya nggak diatur, tadi sama. Ya. Sehingga Sehingga syahwatnya yang harus dia harus dia tunaikan. Ya. Sudah tahu zina nggak boleh, tetapi nggak bisa meninggalkan. Ya. Ngapa saya udah dikasih jalan tuh nikah? Lah nikah repot mas. Harus nanti ketemu dulu, ta'aruf dulu, mau enggak, habis itu khitbah, habis itu lama. Nanti punya anak harus tanggung jawab, harus ngasih makan, harus nyukupi kebutuhan. Kalau zina kan enggak. Oh. Ya. Enggak kuat. Ya. Allah ketika mengharamkan riba, kemudian kasih jalan keluar jualan. Lah jualan untungnya dikit. Enakan riba gede. Enggak capek lagi tuh. Ya. Gak bisa meninggalkan, enggak sabar dia untuk meninggalkan itu, lanjut. Ya. Atau misalnya bang, ya, kerja, enakan korupsi, dapatnya gede, enak. Kalau kerja capek, harus berangkatnya rutin dari pagi sampai sore, absen dulu, nggak boleh ya nggak boleh bebas. Kalau ini kan enak, nipu, nah itu dia. Gak sabar di dalam menjauhi apa yang Allah haramkan. Ya. Sehingga sabar di dalam menjalankan ketaatan dan di dalam menjauhi larangan, maka perlu kesabaran. Ya. Perlu kesabaran. Ya. Taat kepada suami perlu kesabaran. Tetapi ingat, taatnya seorang istri kepada suaminya surga, tenang, jangan menganggap itu adalah kertas Allah yang akan mengganti. Ya, lo berat suami saya ya ngeyelan gitu, apa ngeyelan? Ya. Maka pengorbanan yang dilakukan di dalam menjauhi maksiat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Ya. Ada orang yang sudah melaksanakan ibadah dengan sabar, kemudian menjauhi maksiat, sabar, tetapi nggak sabar ketika tertimpa musibah, diuji jualannya sepi, ya, nggak sabar, ya, akhirnya cari jalan-jalan yang nggak baik, atau misalnya diuji lewat ya keluarganya, ya, maka ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah semua takdir yang telah ditetapkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-24, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sabar dengan takdirnya. Kenapa? Enggak mudah. Ya. Sudah mau menikah, ya kan? Sudah undangan tersebar, enggak jadi. Itu kalau enggak tahu takdir bisa stres. Ada begitu. Ya. Kalau enggak tahu takdir tentang takdir, menerima takdir Allah, berat. Usaha sudah dia siapkan matang-matang, modal dia sudah ada, tenaga ahli sudah didatangkan, gagal. Itu kalau nggak ingat takdir sudah, ya. Nah, maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, maka hikmah di dalam kesabaran untuk mengamalkan, melaksanakan perintah, atau di dalam menjauhi larangan, dan sabar di dalam menerima takdir, ini sangat dibutuhkan kesabaran. Ketaatan akan membebani seseorang
dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Kenapa? Ketaatan akan menjadikan seorang seperti terbebani, sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan itu, ya, maka perlunya dengan sabar, perlunya dengan kesabaran. Banyak orang nggak kuat, ya, banyak orang yang nggak kuat, ya, banyak orang yang dapat hidayah tapi kembali nggak kuat, nggak sabar, ya. Kenapa? Karena memang ketaatan itu membutuhkan kesabaran, ya. Baru diuji sedikit mental, baru diuji sedikit nggak kuat, balik lagi kayak dulu, macam-macam, ya. Sehingga, ya, karena jiwa seseorang pengennya itu bebas, maka ketika perintah di dalam ibadah itu baginya itu berat, sehingga membutuhkan apa? Seorang itu bersabar, ya. Dan juga kesabaran memiliki hikmah di dalam apa? Di dalam menjauhi, ya, menjauhi yang dilarang. Kenapa? Karena jiwa manusia memerintahkan pada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu mengajak kepada apa? Mengajak kepada keburukan. Sehingga di dalam ketaatan, di dalam menjauhi maksiat, ya, ini memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena harus melawan hawa nafsunya, karena harus melawan keinginan hawa nafsunya, harus melawan syahwatnya, sehingga ini perlu, ya, kesabaran. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an-nya tentang orang-orang yang sabar, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka orang yang Allah kecualikan dari yang rugi, beriman dan beramal soleh, kemudian saling berwasiat, saling mengingatkan, dan sabar. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, apakah setiap takbir buruk itu selalu karena dosa seorang hamba? Apakah takdir yang buruk itu disebabkan karena dosa yang dilakukan? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, di sana ada efek, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan akan menimpa seseorang, baik kerusakan daratan dari lautan atau, ya, dari musibah, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Sebab dilakukan oleh manusia adalah karena dosa. Ini adalah sebagai, ya, pertama sebagai pengaruh yang pernah dilakukan. Tetapi tentunya di dalam musibah, keburukan yang menimpanya, pasti juga ada hikmah. Apa hikmahnya? Teguran, agar tobat dan agar kembali, agar tobat dan juga kembali, ya. Ketika Allah menegur dengan suatu keburukan menimpanya karena perbuatan dosa dan maksiat, maka itu adalah sebagai teguran, ya. Maka bisa musibah atau keburukan yang menimpa seseorang, pertama sebagai teguran, yang keduanya sebagai apa? Yang keduanya adalah sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukan. Ya, tinggal apa? Tinggal berpikirlah ketika kita mendapatkan suatu keburukan,
Apa yang menyebabkan kita seperti itu? Maka barangkali itu adalah sebagai teguran yang kita lakukan dari dosa kita, atau mungkin ini adalah sebagai pengangkat derajat yang Allah telah siapkan. Bisa dua-duanya. Bisa itu sebagai teguran, dan bisa sebagai penggugur dosa di dalam keburukan yang menimpanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai batas manakah di dalam menyikapi suatu kezaliman, di dalam menyikapi kezaliman yang menimpanya? Maka orang yang dizalimi pertama boleh membalas sesuai yang telah dilakukan. Orang yang dizalimi boleh dia membalas sesuai apa yang dilakukan orang yang zalim. Maka ini al-jaza'u min jinsin amal. Perbuatan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya, ini. Kemudian yang kedua, hak yang kedua bagi orang yang dizalimi adalah memaafkan. Biarlah saya maafkan kezalimannya dia. Saya maafkan kezalimannya. Ya. Yang ketiga adalah dia tidak memaafkan, tidak membalas sesuai dengan yang dilakukan oleh orang yang zalim, tetapi dia akan angkat nanti pada hari kiamat. Ini paling berat nanti. Ini paling berat. Ya. Kenapa? Karena urusan di hari kiamat nanti itu jauh lebih berat. Makanya Rasul mengatakan, man kanat matlamatun li akhihi fi irdin aw syai'in aw malin falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang dizalimi atau orang yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, baik dalam urusan harta, kehormatan ataupun yang lainnya, segeralah untuk diselesaikan sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah ada harganya. Maknanya segera selesaikan. Kenapa? Karena lebih berat nanti di hari kiamat. Maka bagi orang yang dizalimi, maka haknya ada 3. Pertama, boleh membalas sesuai yang dilakukan. Yang keduanya, memaafkan. Dan ini keutamaan orang yang memaafkan, orang yang bersabar, maafkan, ya. Maka masuk dalam ayat tadi, ya. Man yattaqi wa yasbir. Ya. Dan yang ketiga, dia tidak memaafkan dan tidak membalas, tetapi akan diangkat nanti di hari kiamat. Ini juga haknya orang yang dizalimi. Allahu a'lam. Gitu, Pak. Nah. Boleh mendoakan yang tidak baik terhadap orang yang zalim. Boleh nggak kita mendoakan orang yang berbuat zalim? Boleh. Rasul mengatakan, iyyakum, hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Bahkan Rasul mengatakan salasatun da'awatun mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya apa? Doaul madlum, doanya orang yang dizalimi. Fa innahu bainahu wa bainahu fa inna bainahu wa bainallahi laisa lahu hijab. Karena doanya orang yang dizalimi enggak ada penutup. Maknanya tidak ada hijab. Maknanya langsung. Maka boleh mendoakan. Ya. Doanya nggak harus buruk, doa yang baik, ya boleh. Ya, menyorang dolim, ya, orang dolim, ya kita boleh mendoakan. Doanya ya semoga Allah beri hidayah, atau doa semoga Allah membalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini sama hak yang pertama, dia membalas. Tapi ini ketika nggak membalas dia doakan, sama ini seperti dia menginginkan membalas. Allahu a'lam.
Iya. Dan keduanya bisa naik haji, bisa Oh, doanya tidak berkaitan dengan orang yang mendolimi. kan doanya mustajab. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, karena umum. Ya. Tapi yang nggak usah nyari orang yang dolim gitu kan, biar doanya dikabulkan. Ya. Karena diantara waktu dikabulkan, diantaranya itu orang yang safar, orang yang ketika turun hujan, dan diantaranya ketika didolimi. Nggak harus mendoakan keburukan orang yang dolim. Ketika didolimi. Mumpung ada orang dolim, saya doa lah biar cepat naik haji, nggak apa-apa. Ya. Nah, Allahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi sabar dalam hal ini waktu menerima takdir Allah. Contohnya pada suatu saat saya sakit keras Pak. Ya. Sakit dan itu saya merasakan itu sangat berat sehingga tak tertahankan. Padahal kan berdasarkan surat Quran, surat Al-Baqarah 153 mengatakan bahwa apabila dalam hal demikian supaya meminta pertolongan Allah dengan jalan sabar dan sholat. Realisasinya bagaimana Pak? Karena pada saat merasakan sakit itu tak mau sholat, tidak mungkin Pak, karena sudah sangat menahan sakit itu sudah tidak tertahankan. Jadinya waktu itu yang terasa, yang terbayang hanya ininya kalau sembuh ya sembuh, kalau mati ya seperti hanya itu Pak. Nah, sekarang kami tanyakan realisasi yang bagus dalam hal demikian itu Ketika sakit. iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang yang dalam keadaan sakit berat, maka cuman dua. Pertama, dia bersabar. Yang keduanya, nggak terima. Cuman dua. Nggak terima yang nggak sabar maknanya. Beliau mengatakan, kalau dia bersabar dan melaksanakan ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala ketaatan dan mendatangkan pahala kesabarannya. Ini yang pertama. Kalau yang keduanya nggak sabar, sampai akhirnya nggak taat tadi, sholat berat, ya sholat itu bisa dengan ya rukhsah ketika sakit. Sampai akhirnya gimana saya mau sholat walaupun isyarat mau begini berat, ya maka jalan yang kedua ini nggak sabar, kemudian nggak melaksanakan ketaatan, maka tidak sabarnya dia tidak mendatangkan pahala, dan tidak sabarnya dia pun belum tentu menyembuhkan. Berarti memang jalannya cuma satu yang terbaik, sabar dan sholat. Kenapa? Sabar dan sholat ini, pertama, sabarnya akan mendatangkan kebaikan, dan ibadahnya dia akan mendatangkan pahala, plus yang ketiga, bisa disembuhkan, bisa sembuh. Walaupun bisa nggak sembuh juga bisa, tetapi minimal dua dia sudah mendapatkan kebaikan. Tapi kalau nggak sabar dan dia tidak melaksanakan ketaatan, pertama, nggak sabar itu juga nggak nyembuhin, nggak taat juga tidak sembuh sakitnya, malah mungkin tambah berat, maka ini rugi lebih rugi dua kali lipat dari orang yang memang jalannya cuma itu. Apalagi lagi sakit berat. Lah sekarang lagi sakit berat, sekarang saya nggak sabar, nggak sholat, apa sembuh? Kan juga enggak. Belum tentu, ya bukan enggak, belum tentu. Maka sama-sama belum tentu sembuh. Antara sabar dan tidak sabar, antara taat dengan tidak taat, maka pilih yang pertama. Memang jalannya cuma itu. Kalau siap mau, kalau enggak ya tadi berarti ngambil yang enggak sabar dan enggak taat dan belum tentu sembuh juga. Allahu a'lam. Itu katanya Ali bin Abi Thalib. Maksudnya pelaksanaannya itu dengan sabar itu hanya diam atau istighfar atau mohon kesembuhan. Iya. Apa itu langkah? Oh ya. Pelaksanaannya apa? Bagaimana kita pelaksanaannya? Pertama, kita sudah ada tawakal sudah berobat. Kemudian apakah sudah berobat berarti sudah selesai? Iya. Doa.
kemudian doa, kemudian kalau bisa bersedekah. Rasul mengatakan tadawau mardhakum bis shadaqah. Banyaklah kalian hendaklah kalian obati penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Ini bentuk tawakal. Kemudian juga ya diantaranya ya pertama dia tadi bersabar, ada usaha-usahanya, usaha-usaha misalnya tadi berdoa atau mungkin dengan diberi hiburan ya dihibur ya atau minta dihibur biar karena orang kan kalau lagi sakit perlu biar ada yang menghibur. Ya ini biar mengangkat semangatnya lagi. Ya, atau dijenguk atau orang yang jenguk itu biar menghibur atau keluarga orang sakit itu kalau ditengok kan senang. Orang sakit ditengok apalagi teman lama ya, itu senang. Maka orang yang nengok pun juga adabnya untuk untuk menghibur. Maka intinya ada ada usaha-usaha yang mendatangkan kesembuhannya. Usaha-usaha untuk mendatangkan kesembuhan, bukan cuma sudah minum obat, bukan cuma sudah ke rumah sakit, tetapi ada tahapan-tahapan sedikit demi sedikit untuk jalan kesembuhan. Nah, itu mungkin yang bisa kita jawab, Pak. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.